Ayo Hidup Sehat. Kembali lagi bersama saya Dr. Arlin. Dan saya Dr. Haikal. Dan kali ini ya kita akan bahas tentang nata de coco. Yes, nata de coco. Ini ternyata makanannya berasal dari Filipina. Betul. Nata de coco ini artinya sari kelapa dalam bahasa Spanyol. Dan kenapa namanya nata? Karena dia ngapung-ngapung nih. Bentuknya putih, kenyal, ngapung-ngapung. Dan koko karena bahan dasarnya kelapa. Dari kelapa. Aduh, udah rasanya kenyal, terus juga manis. Biasanya dicampur kayak gini ya, es buah. Es buah ya. Wah, ini godaan banget nih. Iya, tapi banyak nih mitos atau fakta yang beredar tentang nata de coco. Katanya nih, si nata de coco ini berasal dari kelapa yang difermentasi. Katanya malah ternyata nutrisinya tidak ada. Tapi ada juga yang bilang nih bahwa ternyata itu tinggi akan vitamin C, riboflavin dan juga vitamin B yang bagus. Dan bisa membantu diet juga ya. Iya, tinggi serat juga katanya. Nah benar atau tidak, langsung aja kita undang nih narasumber kita yaitu Dr. Maria. Halo dokter. Halo dok, apa kabar? Dr. Haikal, apa kabar? Iya. Nah, dok, enak banget nih ya. nata de coco nih. Iya. Sering bikin nata de coco dok? Oh enggak, sering menggunakan nata de coco Pernah, sebagai tapi masakan. ya jarang-jarang. Jarang-jarang nih. Dok, ini kan nata de coco dari kelapa dok ya. Dan tadi memang kata Dr. Alin bahwa mitos berkembang di masyarakat mengatakan bahwa nata de coco ini dia dibuat dari limbah kelapa yang tidak mengandung nutrisi. Iya, tapi sebelum kita membahas mengenai mitos atau fakta, ini kita juga punya tayangan mengenai nata de coco yang sangat menarik. Ikut liputannya. Anda pasti tahu makanan yang satu ini. Berbentuk kotak dengan warna yang bening, pasti segar jika dijadikan minuman dingin. Ya, jenis makanan yang satu ini dikenal dengan nama nata de coco. Makanan asal negara tetangga Filipina yang sangat mudah dijumpai. Nata de coco biasa disajikan untuk makanan penutup seperti es campur atau campuran pada makanan manis seperti agar dan puding. Makanan yang memiliki rasa manis dan kenyal ini sangat nikmat jika disajikan dalam kondisi dingin atau bersama campuran pendukung seperti buah. Selain memiliki cita rasa yang menyegarkan, jenis makanan yang berasal dari fermentasi air kelapa ini, ternyata nata de coco juga kaya akan serat dan juga vitamin baik untuk tubuh. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, tahukah Anda bahwa nata de coco dipercaya bisa mengatasi berbagai jenis penyakit pencernaan hingga mencegah penyakit kolesterol karena tinggi akan serat baik. Benarkah demikian? Berikut penjelasannya hanya di Ayo Hidup Sehat. Wah, semakin seger banget ya. menarik ya. Kita Iya. semakin ingin membahas nih mengenai nata de coco nih dok. Boleh kita bahas mengenai mitos atau fakta yang pertama ya, Yang Dr. tadi Haikal? kan dari kelapa dok ya, jadi ada yang mengatakan bahwa karena dia berasal dari limbah air kelapa, maka tidak mengandung nutrisinya. Ini mitos atau fakta Ini dok? mitos dong. Mitos. Tadi sudah dijelaskan bahwa nata de coco ini datangnya dibentuk dari air kelapa, sari ya? kelapa. Sari kelapa. Jadi sebenarnya nutrisi yang ada di dalam air kelapa itu tentu kita tetap dapat dalam nata de coco. Ada perubahan nggak dok nutrisinya atau tetap sama? Setelah diproduksi. Hampir tidak ada, hampir tidak ada. Kecuali komponen protein mungkin berubah. Tapi toh kita kan tidak kita tidak mengambil fungsi protein dari kelapa karena protein ini lebih dominan dari bahan makanan lain. Jadi tetap ada vitaminnya, Ada mineralnya mineralnya terutama ya, natrium sudah dan nata de coco bentuknya. betul sekali. Oke, nah kita berlanjut ke mitos atau fakta berikutnya. Katanya nih nata de coco menggunakan pupuk urea yang bisa berbahaya. Mitos atau fakta nih dok? Ini sempat jadi kasus nih dok di tahun 2017 beberapa saat yang lalu. Karena ribut banget kan karena urea itu berkaitan sekali. Kita ketahuinya pupuk, tapi sebenarnya yang dicari adalah nitratnya ya untuk bahan makanan si bakteri yang untuk membentuk si nata de coco ini supaya berbentuk seperti jelly. Fungsi nitrat ini apa dok? Apakah untuk lebih membuat supaya lebih awet kah atau gimana nih? Oh enggak,
justru air kelapa ini kan mau dipadetin supaya bentuknya gel gini ya, padatnya kenyil-kenyil. Ini membutuhkan bakteri. Si bakterinya ini bekerja kalau ada makanan. Makanannya adalah yang paling baik kalau berasal dari nitrat. Iya, nah ini bakterinya si Jadi- Acetobacter psilinum Iya. ini berbahaya nggak sih dok sebenarnya? Bakterinya ya enggak. Enggak ya, Dok, Bakterinya ya? tidak, justru dia nanti akan membantu serat-serat. Makanya dikatakan tadi nata de coco tinggi serat. Oh, Seperti itu. jadi ini mitos atau fakta, Dok? Ini sebenarnya mitos kalau ini Mitos, pupuk ya? urea, tetapi betul dia menggunakan Nitrat. urea. ya. Jadi ini yang harus hati-hati. Oh, Yang penting oke. perlu digarisbawahi bahwa Betul. tidak berbahaya ya, Iya. Ya, Dok, ya, sejauh tidak berbahaya. memang kita mengonsumsi, ingat loh, mengonsumsi sumber nata de coco ini yang sumber terpercaya. Sumber Iya. terpercaya. Harus dibawa kendali dari BPOM. Iya. betul Dan sekali. tentunya Ya. tidak berlebihan juga, Dok ya? Ya, betul. Nah, mengenai tidak berlebihan nih pas banget untuk mitos atau fakta selanjutnya. Mengenai nata de coco katanya ini cocok untuk diet, Dok. Nah, Ya ini Biar fakta bisa langsing. dong. Oh iya bener nih dok, Wow. fakta. Fakta. Tapi biasanya tuh kita Tetapi masih hati-hati nih. nih. tapi tanda kalau kutip dicampur loh. sirup, Iya. Dok, buah, Iya, gula. aduh seger banget tuh dok. Kan tadi dokter Arli nanyanya nata de coco bukan Iya, oke. Oke. Sebenarnya kalau nata de coco sendiri nih ya Iya. dok ya, Iya. seperti ini, itu memang aman untuk diet. aman karena dia tinggi serat. Tinggi serat, Biasanya sih kalau untuk menurunkan berat badan kita kan cari bahan makanan yang sebenarnya tinggi serat. Tetapi jangan sampai yang tinggi serat kemudian campurnya Sirup, menjadi ya. makanan yang tinggi kalori, gulanya banyak. Iya. Padahal di dalam nata de coco biasanya prosesnya aja sudah ditambahkan sedikit gula. Jadi ini harus hati-hati. Iya, padahal kadang kita juga langsung beli nata de coco yang memang sebenarnya sudah manis ya dok Ya, ya. dengan sirup-sirupnya itu kan. Yes, Nah, hati-hati karena kita tetap harus memperhitungkan kadar gula, asupan gula harian kita. Jangan sampai nata de coco ada gulanya, terus campur ke sirup ada gulanya, Iya. makanan lain ada gulanya, akhirnya jadi nggak dapat deh manfaat. Jadi kalau gitu nata de coco ini rendah, Dok, kalorinya ya? Karena bisa Kalorinya- buat diet. rendah kalau konsumsinya juga terbatas. Kalau segini, sehari ini dokter Haikal makannya hanya nata de coco 3 kali sehari, 1 mangkok gitu, 3 kali 1 mangkok kayak juga jadi banyak sih dok. Oke. Nah, Ya. ini juga berkaitan nih, Dok, dengan yang tadi ya, bahwa nata de coco ini dia tinggi dengan serat makanan sehingga bisa membantu untuk melancarkan pencernaan. Mitos atau fakta? Ini fakta. Ini fakta ya Fakta dok ya. ya. Karena pencernaan kita itu sangat lingkungan pencernaan kan harus kita jaga. Iya. Ada kuman baik, untuk apa gunanya? Mencerna makanan dong ya. Nah termasuk diantaranya juga harus serat ya. Serat harus cukup. Sayangnya kita biasanya tidak mengonsumsi serat yang cukup. Serat cukup yang paling baik ya datangnya dari sayur dan Sayuran, buah. buah, ya. Itu lebih baik. Kalaupun tahu-tahu sewaktu-waktu ada alternatif dari nata de coco, boleh dipilih sebagai alternatif serat. Ada baiknya sih tidak setiap hari dok. Kenapa, Dok? Ya karena kita Gula tadi butuhnya, ya betul, ada gulanya dan kita sebenarnya lebih butuh serat yang memang benar-benar dari sayur dan buah. Sayur dan buah ya. Dan juga variasi makanan Variasi. juga Ya, ya dok betul ya. Kayak sekali. Dokter Haikal nih kayaknya mau makan sahur, buka, habis taraweh itu kayaknya nata de coco Nata de terus. coco aja ya. Enak soalnya. Iya. Buatnya gini lagi. Iya, selanjutnya nih, Dok, mitos atau fakta nih bahwa kandungan air nata de coco ini sangat tinggi. Ya betul. Betul ya? Ini Fakta ya? fakta, Betul ya, Dok, fakta, ya? fakta. Karena di dalam nata de coco itu kan air kelapa yang kemudian ini dipadatkan, lalu ya menjadilah seperti ini nata de coco. Karena air kelapa kan kita biasanya fungsinya untuk rehidrasi, Betul. untuk mengembalikan cairan dalam tubuh. Nah, Iya. Oh. tinggi air. Jadi Berarti pas banget buat nih. buka puasa nih dok. Iya. Atau janjian sahur, kan juga biar bisa Mencegah mencegah dehidrasi ya. dehidrasi. Gimana, Tapi Dok? dehidrasinya dapat, laparnya gimana? Oh iya, laparnya. Nutrisinya gimana yang lain? Emang pas Oh, iya. buka puasa ini sebenarnya, tapi saya jadi penasaran nih dok, kan tadi dokter bilang sebenarnya tuh diproduksi zaman sekarang, di zaman now, itu sebenarnya nata de coco sudah dicampur dalam satu kaleng yang memang ada sirupnya. Iya. Apakah lebih baik kita saring dulu sirupnya? Ya betul. Atau gimana? Ini tadi yang mau saya sampaikan, ini jauh lebih baik. Jangan sampai, karena biasanya bahan-bahan seperti ini, gula itu kan termasuk salah satu pengawet yang alami. Iya. Jadi kalau misalnya dalam kemasan, dalam kaleng, nata de coconya kita konsumsi, tapi plus sirup-sirupnya, akhirnya ya tadi asupan gula kita menjadi berlebihan hari itu.
Jadi ada baiknya ya makannya tidak menggunakan sirup gula yang ada di dalam kemasan. Oh, karena sebenarnya itu untuk pengawet ya dok Iya. ya. Oh, oke. Wah, Berarti ternyata. lebih baik dicuci dulu, direndam dengan air yang matang ya dok Iya. ya, baru Iya, nanti betul kita sekali. proses Betul selanjutnya. sekali. Oke, selanjutnya mitos atau fakta mengenai nata de coco adalah nata de coco ini katanya dapat meningkatkan daya imunitas anak. Wah, ini keponakan saya suka nih dok makannya nata de coco. Gimana Ini dok? mitos ya dok. mitos. Imunitas seseorang terutama anak ini ditentukan sekali oleh asupan nutrisi yang komplit, lengkap. Jadi tidak semata-mata konsumsi, aduh lagi sakit makan aja nata de coco. Waduh. Enggak ya dok ya. Itu kayaknya biasanya modus kali ya. Biar dapat energi aja. Tapi dok, ini banyak produsen yang menambahkan vitamin ke nata de coco-nya. Iya, Vitamin betul. B, vitamin C. Nah ini gimana dok? Karena ini namanya fortifikasi, diperkaya. Karena seperti halnya bahan-bahan makanan kemasan yang lain, biasanya ada standar-standarnya supaya ini lebih lengkap, ini harus difortifikasi dengan vitamin-vitamin tertentu. Oke, ini mungkin bisa dapat, tapi sekali lagi, baik lagi, ini bukan dari bahan yang alami. Oh, jadi lebih baik yang alamin. Oh, betul Lebih baik sekali. yang alami. Tentu. Oke. Nah, selanjutnya mitos atau fakta mengenai nata de coco adalah katanya nih dok, nata de coco nih aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Wah, itu banyak mitos banget atau tuh fakta yang- nih dok. Mau dijawab dok? Mau dijawab? Jangan dijawab dulu. Iya, karena kita akan bahas jawabannya nanti dan setelah ini kita akan lihat nih sejarah pembuatan nata de coco. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Oke, kembali lagi di Ayo Hidup Sehat. Nah, dokter, sekarang bisa dijawab nih, Iya. dok. Katanya nih, nata de coco ini baik untuk penderita diabetes. Iya, Ya. mitos atau fakta? Tadi aman. Oh, Aman. Iya. Oke, aman untuk Aman untuk penyandang penderita diabetes. diabetes, ya. Ya, aman. Aman ya, dok. Aman, Oh, aman, tetapi dok. belum tentu baik karena gini, di dalam satu, ini kira-kira satu mangkok begini ini sebenarnya 2 serving. 2 serving, Jadi setengahnya, berarti satu serving itu Iya. mengandung kurang lebih 100 kalori. 100 kalori. Dominan datangnya ya dari gula. Nah, sekali lagi kalau penderita diabetes yang harus dibatasi adalah gula. Simple karbo. Salah satunya adalah gula. Gula. Jadi kalau makan nata de coco setengah nih, setengah porsi yang Iya. Dokter Hekal pegang, ini sebenarnya sudah mencukupi asupan batasan gula untuk penderita diabetes. Jadi jangan lagi dong coba-coba makannya segini, tambahinnya pakai sirup, tambahinnya lagi Iya. pakai Tambahan-tambahan teman-temannya atau nata de rujak coco buah ini ya, dok, yang ya. ada gulanya gitu. Nah, hati-hati. Jadi artinya nih boleh dikonsumsi Aman asalkan dalam porsi porsi yang ya terjaga. terjaga ya. Betul sekali. Jadi maksimalnya berapa nih, dok? Iya. Maksimalnya kalau memang hari itu tidak ada asupan gula yang simpel, karbo simpel tadi, ya ini sebaiknya cukup satu porsi. Satu Satu porsi porsi. itu setengahnya ini ya. Tanpa Ini udah sirupnya banyak. ya, dok, Tanpa ya? sirup. Tanpa Ataupun sirupnya. kadang-kadang biasanya dipakai ini ya, gula artifisial ya. Oh iya, Gula buatan ya. artificial. Oke. Nah dok, tadi kan untuk penyandang diabetes nih. Nah bagaimana dengan mitos fakta berikutnya bahwa nata de coco ini bisa membantu mengatasi sembelit?
Oh, ini fakta dong. Fakta. Tadi kan Fakta udah ya, disebut Dok, ya? tinggi Karena serat. tinggi serat ya, Dok, ya? Betul sekali, Iya. tinggi serat. Jadi ini bagus sekali untuk sistem pencernaan. Hati-hati juga kadang-kadang makanan yang terlalu tinggi serat, kemudian airnya kurang, ternyata membentuk massa feses yang keras juga. Waduh, susah untuk mendorongnya ya, Dok, ya? Harus seimbang antara serat harus cukup, tetapi cairan juga harus cukup. Nah, untuk mencegah sembelit ini baiknya konsumsinya di saat malam hari, Dok. Nata de Enggak, coco ini. masukkan aja ke dalam makanan diet sehari-hari. Jadi kalau sebagai gambaran biasanya kita makan 3 kali. Iya. Dalam 3 kali itu kan sebaiknya ada serat. Serat yang ada di dalam nata de coco ini memang tinggi. Tinggi ya. Tinggi. Dalam 1 porsi tadi 250 gram rata-rata ini sudah hampir memenuhi kurang lebih setengah kebutuhan serat kita. Setengah ya, Iya. tetapi balik lagi sekarang yang makan kalau diabetes ya hati-hati dong. Nah, Ya. nah, kalau kita kupas nih, Dok, nata de coco ya, ini kandungannya selain serat apa lagi, Dok? Vitaminnya apa saja, mineralnya apa saja? Untuk vitamin hampir minimal. Minimal. Minimal sebenarnya kandungannya, tetapi yang banyak adalah mineral, terutama natrium dan potasium. Natrium berarti garam ya, dan kalium ya. Natrium dan kalium. Nah, ini tinggi sekali dan kandungannya ini mampu mencukupi untuk kebutuhan tubuh kita. Kita tahu natrium dan kalium ini menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, kemudian lagi menjaga fungsi otot, terutama untuk jantung ya. Iya. Tapi hati-hati kalau kelebihan. Iya. Ya, terutama buat yang menderita ginjal. Ginjal ya. Penderita ginjal hati-hati untuk mengonsumsi nata de coco. Oke. Oke, Dok. nah ini nih Dok, tadi kan sempat dibahas ya Dok ya, bahwa nata de coco ini tinggi akan serat. Nah, makanan yang kaya akan serat ini bisa mengurangi risiko kanker kolon. Ya. Nah, apakah kalau kita makan nata de coco bisa mengurangi risiko kanker kolon, Dok? Termasuk. Intinya adalah asupan oke. serat harian. Berarti ini fakta ya Dok, Fakta bahwa dong. nata de coco dapat mencegah kanker kolon. Iya. Atau kanker usus besar ya. Betul. Karena kandungan seratnya sekali Seratnya, lagi. ya. Apakah harus serat dari nata de coco? Ya enggak dong, bisa aja serat dari bahan makanan yang lain. Buah dan sayur ya. Buah dan ya. sayur, oke. Intinya bervariasi, Dok, Betul ya. Dari buah sekali. ada, dari sayur juga ada ya. Iya. Selanjutnya mitos atau fakta. Nata de coco mampu menurunkan kadar kolesterol. Ini mitos atau fakta? Fakta dong. Fakta, Dok. Karena serat tadi ya, kalau kita makan, gini kolesterol dalam tubuh kita kan dia sebenarnya bolak-balik aja. Bolak-baliknya di mana? Dari dia ikut empedu masuk ke saluran cerna. Setelah ikut pencernaan, yang lain dibuang bersama ini feses. Nah, si kolesterol diserap kembali. Fungsinya apa serat yang tinggi? Dia akan ngikat si kolesterol supaya tadi ikut yang kebuang. Jadi jadi tidak tidak terserap terserap ya. kembali. Jadi serat dari manapun termasuk dari nata de coco akan mampu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Yang Ini penting asupan serat harian kita memang cukup. Cukup ya. Ini Itu tentunya kolesterol jahat diturunkan ya. Ya, semua kolesterol total terutama. Total. Ya, otomatis kalau kolesterol total ini bisa turun, nanti kita mampu untuk diharapkan mampu mengendalikan kolesterol jahat yang bisa dikenal LDL. Iya. Berarti tapi bukan berarti abis makan gulai, abis makan opor yang banyak gitu Sembuh Dok. dengan sembuh dengan nata de coco. Tidak ya Dok ya. Tidak, tetap harus kendalikan dong makanannya Tetap harus tadi, dikendalikan ya, makanannya. karena dia udah bolak-balik, udah ada yang kebuang, dimasukin lagi ya. Iya. Baru Percuma gitu ya. ya, percuma. Nata de coco ini hanya membantu ya Dok Membantu, ya, iya. membantu Ya, untuk betul menurunkan sekali. kolesterol. Nah, nih dokter, ini ada pertanyaan nih untuk dari ibu-ibu hamil yang suka sama nata de coco. Rame banget nih Dok di milis ibu hamil. Sebenarnya boleh nggak sih mereka makan Nata ini de nata coco? de coco? Katanya macam-macam gitu ya Iya. efeknya. Ya ini sebenarnya boleh. Boleh. Jadi pertanyaannya aman Ibu atau hamil tidak? sebaiknya tidak konsumsi nata de coco. Berarti Fakta mitos atau mitos? dong, Berarti ini mitos Jadi ya. sebenarnya masih boleh. Sekali lagi dalam takaran yang cukup. Cukup ya. Tidak Karena berlebihan yang ya. ditakutkan biasanya adalah air kelapa ya. Air kelapa dianggap air kelapa ini buat bersih-bersih. Iya. Takutnya sekaligus untuk jadi bisa keguguran gitu kali Iya, ya. heeh. Nah, sekali lagi ini aman. Aman, Dengan ya? batasan Dok, yang cukup. Karena jabang bayi ini butuh nutrisi yang dari mana-mana lebih bervariasi. Hati-hati aja pemilihannya nih Dok. Kenapa tuh, Dok? Karena memang betul. Tadi menggunakan urea Iya. untuk makanan si bakteri. Tetapi karena urea yang sebenarnya oleh BPOM ini aman untuk dikonsumsi, rupanya susah didapat. Jadi industri-industri ya entahlah
untuk batasan amannya sebenarnya kita pilih nata de coco yang memang sudah teruji dari BPOM. Karena kalau buatan-buatan yang entah dari mana, kita khawatir memang masih penggunaannya masih menggunakan urea yang tidak layak dikonsumsi. Oke. Iya. Nah ini nih dok, kita jadi penasaran ya mengenai cara pembuatan dari nata de coco ini ya Dokter Haikal ya. Iya. Dan nanti kita juga akan bahas nih bahwa ternyata nggak bagus juga nih kalau kita tidur setelah sahur. Bisa bikin perut begah dan sebagainya. Kayaknya Dokter Haikal nggak bisa sahur langsung tidur? Enggak. Ya, tapi kita akan lihat dulu nih bagaimana cara pembuatan nata de coco. Ya, berikut tayangannya. Merupakan hidangan penutup yang terlihat seperti jelly, berwarna putih hingga bening dan memiliki tekstur yang kenyal. Jenis makanan ini mulanya dibuat di negara Filipina, negara yang sempat dijajah oleh negara Spanyol, memberikan nama jenis makanan kenyal ini dengan sebutan nata de coco, yang berarti dalam bahasa Spanyol ialah krim kelapa. Pada umumnya nata dibuat dengan bahan dasar air kelapa, namun jenis kudapan ini juga dapat dibuat dengan menggunakan bahan seperti santan kelapa, tetes tebu, atau sari buah lainnya seperti melon, jeruk, pisang, lidah buaya, atau bahkan nanas. Namun sebutan nata yang terbuat dari nanas diberi nama nata de pina. Pemberian nama nata ini didasari pada asal bahan pembuatannya. Namun nata yang sangat populer di masyarakat hingga saat ini adalah nata de coco yang berbahan dasar air kelapa. Nata de coco bisa menjadi hidangan yang lezat jika diracik menjadi minuman dingin. Dibuat melalui fermentasi air kelapa dengan bakteri Acetobacter psyllinum yang bisa membentuk serat menjadi nata. Nata de coco biasa diolah menjadi campuran minuman yang kaya akan serat, sehingga nata de coco juga bisa menjadi bahan campuran favorit saat menyiapkan menu untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Selain memiliki rasa kenyal yang menyegarkan, nata de coco juga memiliki kandungan yang baik untuk tubuh manusia. Kandungan vitamin C dan vitamin B menjadikan nata de coco dikagumi oleh anak-anak karena memiliki rasa manis dengan tekstur yang unik. Tak hanya anak-anak saja, ternyata nata de coco juga aman jika dikonsumsi untuk pasien diabetes. Namun ingat ya pemirsa Ayo Hidup Sehat, jangan dikonsumsi dengan takaran yang berlebihan agar Anda bisa terhindar dari serangan penyakit.